pada suatu hari ada sebuah cerita kejadiannya itu bisa di mana saja. Cerita tentang 3 orang dari 3 sudut pandang yang berbeda, tapi semua ini saling nyambung. Yang pertama, Dennis sebagai orang lebih lama. Dia itu udah lama kerja, tapi makin hari makin lupa sama yang mana namanya aturan dan yang mana namanya akal-akalan. Selanjutnya, Dede, seorang warga biasa, datang baik-baik ke kantor dinas Dukcapil cuma mengurus KTP dan mikir, ya udah deh, bayar aja deh. Emang biasanya gini kan? Dan selanjutnya saya, orang yang ketiga, sebagai seorang pengawas, yang dimana tugas saya membawa aturan dan untuk membawa niat yang bersih. Tapi sering dibilang orang, ih ini orang nyusahin banget sih. Cerita ini bukan buat nyalahin atau untuk menyinggung siapapun, tapi dibuat untuk mengajak kita untuk berpikir gimana hal yang kecil yang katanya udah biasa itu pelan-pelan bisa bikin rusak semuanya yang harusnya bersih. Hari ini kita akan lihat bareng-bareng gimana KTP yang seharusnya hak warga malah dijadikan sebuah peluang bisnis. Dan gimana keberanian buat jujur bisa jadi awal perubahan yang besar. Iya Pak. Ya, selamat pagi Bapak. Saya ada yang bisa saya bantu? Jadi di sini saya mau bikin surat pindah domisili sama KTP. Cuma saya agak capek Pak. Oh, iya. Jadi saya percepat Pak. Ya, jadi Bapak mau buat kartu penduduk dan juga surat domisili ya? Baik Bapak. Jadi untuk pembuatan KTP dan domisili ini prosesnya cukup panjang dan lama Pak. Ya, bisa sampai seminggu bahkan lebih. Bapak mau cara yang cepat kan? Saya punya jalur khusus Pak. Jalur khusus. Bapak cukup tambahkan 150.000 Pak, langsung beres. 150.000 apa ini? Iya. Ini kita yang negara. Ya, jadi begini Bapak kan mau KTP dan domisili itu jadi dengan cepat dengan instan kan? Ya ini Bapak cuma tambahkan 150.000. Langsung jadi. Apaan 150.000? Iya Pak. Gak usah gitu, ini kan bisa dipercepat. Yang negara kan gratis. Bapak kan mau yang cepat. Saya di sini hanya mau membantu Bapak. Kalau Bapak tidak mau, silakan. Saya ambil berkas Bapak. Bapak pulang tunggu selama seminggu. Silakan. Semua pilihan tergantung pada Bapak. Saya capek. Ya. Ada apa ini ribut-ribut? Bapak siapa? Bapak di atas saya? Lah, Bapak siapa? Inspektorat Pak. Terus hubungannya sama kita? Kami apa? Saya sudah melihat Bapak Dennis. Lah, dari mana Bapak tahu nama saya? Itu. Bapak itu usah berpura-pura. Saya tadi sudah mencatat, mengaudit apa yang Anda berdua lakukan. Saya Ya. sudah ada bukti-bukti, bisa saya bawa. Apa maksud Bapak ya? Kami di sini melakukan tugas kami. Saya di sini melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang pelayan masyarakat. Saya hanya membantu Bapak ini. Saya tidak melakukan hal-hal kekurangan apapun. Bapak jangan langsung menilai. Bapak diam! Bapak juga diam. Bapak jangan langsung ke meja saya. Saya audit! Ya sudah terus. Saya melakukan Saya. tegakkan hukum. Saya hanya melakukan. Wei, kau kemana? Aduh. Kau masih ada urusan sini? Sini kau. Ini. Apa? Apa? Kau merasa tak bersalah? Kau terlibat dalam kasus ini? Saya tidak ikut-ikutan, saya cuma mau cepat. Gak ada. Kami hanya melakukan tugas kami sebagai saya sebagai pelayan, saya sebagai pelayan. Itu saja. Bapak jangan langsung. Tapi kau Iya saya. Kau tidak melaksanakan sesuai SOP. Kau juga mau instan. Bapak ada buktinya. Bapak jangan langsung. Saya sudah kami sudah mencatat apa yang kalian lakukan dari tadi sini. Mana buktinya? Bapak jangan asal ngomong saja. Ini. Apa lagi? Kau tidak perlu kasih saya uang. Saya nggak butuh duitmu. Saya ini orang berintegritas. Kalau kau berpikiran saya itu bisa disogok, bagaimana negara ini mau maju? Justru saya hadir di sini, saya masuk ke dalam kantor ini, saya melihat langsung bagaimana kalian beroperasi. Ternyata apa
buktinya? Masih itu bukan seperti kau ini. Sudah, Bapak diam. Atasan saya juga tahu hal itu sudah sering terjadi. Apalagi dukcapil seperti ini. Bapak jangan sok-sokan, Bapak jangan sok suci. Bapak di kantor cuma tahu duduk ngopi. Saya kerja di lapangan ini penuh tekanan, Pak. Istri saya, anak saya, mereka butuh kebutuhan kami banyak. Bapak jangan asal begitu saja. Saya tahu, tapi kau tidak berintegritas. Buat apa kau kasih makan istri sama anakmu uang seperti itu? Saya nggak kesulitan ya Pak. Saya gak peduli. Saya sudah punya bukti-bukti. Kamu kedua, saya akan proses. Itu aja saja. Tapi saya nggak ikut-ikutan loh. Kau salah. Kenapa? Karena kau instan. Kau tidak mengikuti SOP yang benar. Kau mau cepat aja, mentang-mentang kau punya duit. Yang kau kira ya, dengan duitmu bisa membeli dunia ini? Sudahlah, baik Pak. Saya minta maaf Pak. Untuk bukti-buktinya, mungkin Bapak bisa hapus Pak. Saya tidak Pak ya. Jadi Untuk bukti, tidak bisa. Kalian dulu tetap akan diproses. Baik. Sudahlah Pak. Saya menyadari kesalahan yang saya lakukan. Saya siap untuk diperiksa Pak. Yang seharusnya begitu. Sudah, kau juga bisa nggak ikut? terlibat tadi kan? Kau terlibat. Kita sama-sama terlibat dalam kasus ini, jadi kau jangan mempertahankan. Itu karena kau sendiri yang buat kesalahan. Coba kau tidak berpikir secara instan seperti tadi. Mau cepat aja. Hah? Kau juga? Sebetulnya begini Pak, saya ini niatnya cuma membantu Bapak Dede. Asal Bapak tahu saya dulunya sebagai kantor ini, saya adalah orang yang jujur dan berintegritas. Namun saya dilanda oleh kebutuhan ekonomi Pak. Akhirnya saya hanya bisa mengikuti arus Pak. Saya hanya bisa terbawa arus, hanyut saya Pak. Saya hanya bisa masuk dalam sistem yang sudah bobrok Pak. Ditambah dengan kebutuhan ekonomi saya punya anak, saya punya istri Pak. Mereka punya kebutuhan yang harus saya penuhi. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya terpaksa Pak masuk dalam sistem seperti ini. Saya tahu saya menyadari saya salah Pak. Untuk itu saya siap Pak. Masih aja membela diri. Dan jelas kau salah. Kau mau? Hah? Saya ini inspektorat. Ya, Saya itu penegak hukum. Saya tahu mana yang salah, mana yang betul. Jadi kau gak usah membela diri. Dan jelas-jelas kau ini salah. Ya. Kau juga. Udah, langsung aja ikut saya ke kantor. Di sini saja Pak. Sudah ikut Pak. Sudah. Ini sudah ada bukti bos. Baik Pak, kami menyadari kesalahan kami siap untuk diperiksa Pak. Memang harus seperti itu. Baiklah, saya seorang inspektorat yang dimana tugas saya untuk menegakkan hukum. Hukum itu sendiri bisa ditimbulkan, bisa ditegakkan atas keberanian warga, namun bisa juga seperti tadi atas niat dari oknum-oknum tertentu, hukum itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Saya di sini, saya sebagai pelaku, saya sadar saya manusia dan suatu saat saya mempunyai anak. Saya tidak ingin anak dan istri saya masuk pada sistem yang saya rusak sendiri. Saya warga, sebenarnya saya tidak salah, tapi saya salah-salahin. Saya di sini sadar kalau ternyata korupsi ini adalah bentuk pengkhianatan kepada negara. Dan untuk mengubahnya itu adalah dari Korupsi kecil menimbulkan korupsi yang besar. Perubahan yang kecil menimbulkan perubahan yang besar. Terima kasih.